Bapak dan Ibu, sesi yang kedua ini adalah merupakan sesi lanjutan. Sebetulnya tadinya adalah sesi paralel dengan Prof. Faisal, namun karena ada satu dan lain hal dan juga kesibukan yang ada, tentu sangat-sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan yang ada. Nah, narasumber kita yang kedua pada pagi hari ini adalah Profesor Muhammad Adlin Silah, ya. Jadi ini adalah beliau ini bertugas ataupun menjabat sebagai Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, ya. Jadi kalau ini adalah langsung bertelian dengan kita karena kita ada di bawah Kemenak, ya. Jadi sebagian besar memang sekolah-sekolah tinggi teologi itu ada di bawah Kemenak dan kita bisa nanti mendapatkan informasi-informasi yang banyak, ya. Ya, beliau adalah berada di instansi Kementerian Agama tentu, ya, di sini dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang ada di Jalan Tamrin nomor 6 Jakarta Pusat. Ya, tentu beliau adalah pakar yang tentu sudah mendalami tentang bagian ini. Jenjang pendidikannya tentu dari pendidikan formal SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena ini cukup banyak, ya. Yang pasti beliau adalah lulusan dari UI Jakarta tahun 2010 serta Universitas Canberra, ya, Canberra di Australia berarti Bapak dan Ibu. Nah, beliau adalah memiliki pendidikan informal juga, ya, pendidikan formal yaitu Training Indonesia Young Leaders, itu di Leiden, Belanda, 2008 sampai 2009. Nah, jabatan-jabatan struktural yang pernah diemban oleh beliau itu adalah Kepala Puslitbang, Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, atau Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2020, saudara. Kemudian Kepala Balai Litbang Agama Jakarta 2017-18, yaitu di Badan Litbang Diklat Kementerian Agama juga. Kemudian juga Kepala Bidang Paham dan Gerakan Keagamaan. Ini mulai dari Maret 2015 sampai dengan 2017. Lalu Kasub Bidang Penyusun Program Litbang Paham dan Gerakan Keagamaan. Ya, itu adalah beberapa jabatan beliau, ya. Sementara jabatan fungsional, beliau adalah Profesor Riset, dan ini jabatan yang sudah diemban sejak November 2019. Kemudian dia adalah peneliti ahli utama, pembina utama 4C, bidang agama dan masyarakat, agama dan tradisi keagamaan, ini sejak 30 November 2018. Ya, juga peneliti ahli media dan juga peneliti muda itu sejak 2004, 2006. Nah, sekarang pasti sudah lebih meningkat lagi. Ya, Bapak dan Ibu, itulah sekilas informasi tentang Prof. Muhammad Adlin Silah, ya. Oke, apakah sudah hadir di ruang Zoom? Kalau sudah di ruang Zoom, saya langsung persilahkan. Atau ada informasikah dari Ibu Lenta sebagai direktur? Sudah, beliau sudah hadir, Pak. Baik, terima kasih kalau sudah hadir. Kami langsung memberikan waktu kepada Bapak, ya. Barangkali paparan mungkin 30-45 menit. Lalu kemudian nanti akan ada ruang diskusi kepada seluruh peserta di ruang Zoom ini. Dengan hormat saya persilahkan Prof. Muhammad Adlin Silah. Disilakan, Pak. Pagi, Prof. Baik, selamat pagi, Prof. Saya tadi sudah perkenalkan data-data dan biodata Bapak. Sekarang waktunya Bapak memberikan paparan kepada kami 30-40 menit. Setelah itu nanti kita akan ada ruang diskusi dan tanya jawab. Saya kira peserta ini adalah sekolah-sekolah teologi yang ada di lingkungan Kementerian Agama dan juga Ristek, ya, ataupun Kemdikbud. Baik, Pak Prof. Muhammad Adlin Silah, apakah sudah siap, Pak? Kalau sudah siap,
waktu sepenuhnya kami berikan. Baik, saya sudah memperkenalkan Bapak tadi dan juga biodata dan lain-lain. Silakan waktu untuk Bapak 40 menit. Setelah itu nanti kita akan ada untuk ruang tanya jawab. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Saya mengucapkan terima kasih dan juga maaf ini. Ya. Terima kasih karena sudah diundang. Ini yang kedua kalinya ya, saya diundang oleh Setia tahun lalu kalau nggak salah. Karena itu saya terima kasih karena masih dipercaya untuk menjadi pemateri terkait penyusunan proposal. Kedua, mohon maaf karena bersamaan waktunya ini mendapat tugas untuk mewakili kantor menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPT di Tangerang. Jadi kami meminjam lobi untuk permisi sebentar keluar. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Baik, ada materi yang saya sudah kirim ya, ke Ibu Lenta ya. Lenta kalau nggak salah. Yang prinsipnya sebenarnya bagaimana atau strategi apa yang harus kita lakukan untuk supaya proposal kita bisa didanai atau diterima ya oleh lembaga funding. Sebenarnya itu ya, mungkin nggak persis apa judulnya dengan materi yang diberikan kepada saya, tapi intinya sekitar itu. Nah, satu kata kunci yang mungkin saya bisa sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita harus memahami apa keinginan dari lembaga pemberi funding. Itu dulu. Ya. Bukan keinginan kita ya sebagai pelamar. Ini kalau kita lagi jatuh cinta sama seorang gadis ya, kalau laki-laki ya, pria idaman kita. Selalu yang kita cari apa yang disukai ya, oleh si gadis ini atau si pria ini. Seperti itulah ya kira-kira gambaran sederhananya. Nah, oleh karena itu kita harus punya list. Ya, kita harus punya list atau daftar lembaga-lembaga funding apa saja yang kira-kira secara kelembagaan ya, bidang atau minat studi yang akan didanai atau bisa didanai itu sesuai dengan minat studi kita. Ya, misalnya tidak mungkin kita yang concern atau punya latar belakang ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, tapi melamar ke lembaga funding yang biasanya mendanai penelitian-penelitian hard science misalnya, ya ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Tidak mungkin. Ya, jadi harus sesuai dengan minat studi kita dengan lembaga fundingnya. Nah, oleh karena itu harus ada satu orang, ya kalau ini dari perguruan tinggi misalnya, yang melakukan hunting, ya lembaga-lembaga funding apa saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang minat studinya itu, ya, atau area studinya itu sesuai dengan tema-tema proposal yang kita ajukan. Nah, saya udah kirim beberapa link ke Pak Lenta yang bisa di-share ke para peserta, yang umumnya itu dari lembaga pemerintah. Ya, misalnya sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional itu menjadi super body, ya, menjadi badan yang sangat super. Kenapa saya bilang sangat super? Karena semua penelitian ya, dari semua kementerian itu sekarang berada di bawah koordinasi BRIN, ya. Termasuk Litbang Kementerian Agama. Ketika tahun lalu kami diundang sebagai pembicara, itu kami masih menjadi kapus Litbang, ya, Dinas Agama dan Layanan Keagamaan yang selama bertahun-tahun itu memberikan dana, alokasi dana untuk para peneliti sosial keagamaan ya, dari berbagai lembaga.
dan perguruan tinggi. Nah sekarang anggaran, termasuk peneliti kami, itu sekarang berhijrah, ya, pindah semuanya ke BRIN. Ya, jadi meskipun saya sekarang masih sebagai kapus Litbang, tapi saya udah nggak punya anggaran dan staf ini. Pak Purim, Pak Margun ya. Saya udah nggak punya staf. Tapi ya puji syukur ya, puji Tuhan masih diberi tukin Pak. Masih ada supir, masih ada mobil dinas. Tapi staf dan anggaran sudah nggak ada. Nah, meskipun begitu, layanan-layanan yang kami selama ini sediakan itu wajib kita berikan kepada bimas-bimas ya agama di Kementerian Agama, baik bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan saat ini adalah membuat MOU antara Kementerian Agama tempat kami dengan BRIN ya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dulunya kita lakukan ya, tugas-tugas penelitian, pengembangan, kajian dan penerapan. Ya, di mana orang-orang yang melaksanakan itu juga adalah teman-teman kami dulu, ex-peneliti kami di Kemenak. Nah, jadi saya menyarankan lewat forum ini kami bisa bantu untuk menjembatani ya pengajuan proposal ke BRIN ya, ke BRIN melalui kontak person yang memang kita sudah kenal sebelumnya. Ya. Jadi di BRIN itu ada pusat-pusat riset yang memang sesuai dengan minat ya area studies dari semua kementerian. Nah, kalau kita di Kementerian Agama, di sana ada namanya Pusat Riset Agama dan Kepercayaan. Mungkin bisa ditampilkan slide struktur organisasi BRIN ya, mungkin saya sudah kirim beberapa hari yang lalu. Di situ ada pusat-pusat riset yang mungkin bisa dihubungi, ada nama kepala pusat risetnya, ada nomor kontaknya, ya. Nah, sambil menunggu itu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pertama, kami bisa menjadi penghubung, ya, antara Kemenak dengan BRIN untuk bisa menghubungi pusat-pusat riset ya yang terkait dengan tema penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi di sana itu ada yang pertama saya bilang ada pusat riset agama dan kepercayaan, ada pusat riset kerukunan dan moderasi beragama, ya, ada pusat riset pendidikan, ada juga pusat riset politik, yang semuanya itu di bawah organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Nah, nanti kita bisa lakukan itu. Yang kedua, dari pihak BRIN pun, ya, dari pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu mewajibkan peneliti BRIN untuk mencari anggota penelitian dari luar BRIN. Dan yang diutamakan itu adalah dari perguruan tinggi. Ya, dari perguruan tinggi. Ya. Nah, ini, jadi menu ini di website BRIN itu bisa dicari program-program yang ditawarkan oleh BRIN dan bisa langsung di highlight dan ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, tahun ini sudah mulai berjalan dan ini pertama kali BRIN membuka kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi. Jadi caranya satu peneliti dari BRIN itu harus mencari 3 sampai 6 anggota peneliti. Ya, jadi skemanya itu kalau nggak salah nanti saya akan lihat kembali 1, 2, 3. 1 dari BRIN, 2 dari pusat riset yang lain di BRIN. Kan di situ kan ada ekonomi juga, ada politik juga. Kalau misalnya tema penelitiannya itu tidak hanya fokus pada agama, ya, aspek ekonomi atau politik, yaitu 2 ya anggota. Kemudian 3 dari luar, bisa dari perguruan tinggi, bisa dari lembaga penelitian yang ada di
lembaga non pemerintah, ya bisa ormas keagamaan atau lembaga riset non pemerintah. Nah, nanti tim ini yang kemudian membuat proposal, ya, membuat proposal yang kemudian diajukan untuk di-review. Ya. Nah ini, ya, ada program barista namanya, ada asisten riset program. Jadi istilahnya apa ya? BRIN itu tidak bisa melaksanakan sendiri penelitiannya, tapi harus berkolaborasi. Jadi slogan dari BRIN itu adalah kolaborasi baik nasional maupun internasional. Dan memang ada namanya rumah pembiayaan ya untuk perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya lembaga, misalnya lembaga riset di perguruan tinggi, jauh-jauh hari sebelum misalnya BRIN membuka deadline untuk pembiayaan penelitian, itu sudah jauh-jauh hari sudah melakukan audiensi ke BRIN. Silakan memilih pusat riset mana, ya, terus kontak untuk dengan melalui surat misalnya untuk diterima melakukan audiensi. Kemudian disampaikan kira-kira apa topik penelitian yang bisa dikerjasamakan. Dan biasanya skemanya itu cost sharing, ya. Jadi tidak semuanya dibiayai oleh BRIN, tapi ada yang dibiayai sebagian oleh lembaga kita. Nah, cuma persentasenya itu nanti dinegosiasikan gitu dengan pusat riset. Nah, saat ini pun kami di Kemenak itu harus membuat MOU, ya, Memorandum of Understanding antara Kemenak dengan BRIN untuk melakukan penelitian bersama. Misalnya saat ini yang kita lakukan adalah penelitian tentang kerukunan umat beragama. Nah, itu biayanya dari kami untuk kajian lebih lanjut, sementara surveinya itu dari BRIN. Kemudian tenaga penelitiannya itu dari BRIN. Ya, seperti itu. Baik, mungkin bisa dibuka template ininya, proposalnya ya. Biar lebih rinci rukun-rukun yang harus masuk di dalam proposal. Nah ini, kebetulan kami, ini bocoran aja, kami kebetulan salah satu reviewer proposal yang sudah lolos ya, dan akan dibiayai oleh BRIN. Jadi format ini kebetulan kami terima dari mereka, ya. Jadi ini di copy paste aja nggak apa-apa, ya. Sudah ada kolom judul, ya, ditulis kolom judulnya. Kemudian ketua periset. Nah, ini ketua perisetnya ini harus dari BRIN, ya. Nanti Bapak Ibu silakan mengeksplor website BRIN, kira-kira lihat siapa nama penelitinya atau perisetnya dengan latar belakang publikasinya yang kira-kira minatnya tuh linear dengan minat studi Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu menyimpang gitu ya. Ya, jangan karena suka lihat namanya gitu populer di media gitu ya, kemudian Anda kontak beliau ternyata dia pakar politik misalnya, ya, atau pakar ekonomi, sementara Ibu pakar teologi misalnya. Yang seperti itu. Jadi yang betul-betul linear dengan minat studi Bapak Ibu. Nah, coba kontak, kemudian jajaki di masa depan Anda bisa menjadi anggota, ya, anggota penelitian beliau gitu. Nah, berikutnya kemudian di bawah, ya. Oh ya, di atas itu ada ketua tim, itu dari peneliti BRIN, kemudian anggota-anggotanya dari siapa saja, dan dari lembaga mana. Nah, ini formatnya nih. Jadi namanya itu rumah program, ya, keindonesiaan, organisasi riset ilmu pengetahuan dan humaniora. Ini salah satu organisasi riset yang ada di BRIN. Ya, ada OR yang lain lagi. Nah, di sini ditulis, ini di copy paste aja ya, Bapak Ibu. Nggak ada hukuman ya, nggak ada sanksi, silakan.
Jadi nama unit kerja, nama organisasi riset, ini untuk ketuanya ya. Nomor telepon, email, kemudian data kegiatan, unit kerja, kemudian mitra yang terlibat. Nah, ini disebut siapa saja. Ya, bisa 6, bisa 3. Nah, saya kasih bocoran aja. Kalau bisa jangan terlalu banyak, ya, karena bisa jadi dana yang diterima itu tidak sesuai dengan yang diusulkan pertama. Jadi misalnya ada satu kasus, dana yang diusulkan itu sekitar 300, ya. Kemudian jumlah anggotanya itu sampai 6, ya, belum, itu plus anggota peneliti lagi, asisten, ada lagi. Ternyata setelah direview, ya, jadi yang mereview ini Pak, Bapak Ibu sekalian ya, yang mereview ini tidak hanya mereview konten dari proposal, tapi juga budget. Anggaran yang diusulkan itu juga direview. Ini layak enggak untuk membiayai penelitian yang diusulkan? Kalau misalnya hanya setengah, dan ini dirasa cukup untuk membiayai penelitian yang seperti ini, maka itu bisa dipangkas 50% dari anggaran yang diusulkan. Dan kalau anggarannya misalnya setengah dari yang diusulkan, kemudian sudah ada komitmen dengan beberapa anggota tim peneliti yang banyak itu, ini akan sulit juga ya nanti dalam pembagian misalnya perjalanan dinas, itu istilah di kami yang di Kementerian Agama. Tapi itu istilahnya itu adalah lumsum lah ya, biaya di dalam penelitian, karena akan semakin kecil. Jadi mungkin 3 lah ya maksimal, 1 dari BRIN dan 2-nya dari Ibu sekalian. Nah, di sini disebut ya riset anggota siapa saja, dari unit kerja mana, dari fakultas mana, dari universitas mana, itu dituliskan. Kemudian biayanya. Nah, pembiayaan di sini betul-betul harus harus real, tidak mengada-ngada, apalagi markup, ya. Karena reviewer itu punya istilahnya itu punya katalog, ya, punya e-katalog yang bisa membandingkan misalnya nih, ya misalnya di anggaran ini ada perjalanan lapangan, akomodasi sekian hari di daerah A misalnya, itu ada e-katalognya. Oh, akomodasi di sana rate-nya tuh antara sekian. Terus transportasi kalau nyewa mobil misalnya itu range-nya antara sekian rupiah sekian. Jadi bisa ketahuan kalau anggaran yang diusulkan itu reasonable, masuk akal, atau feasible, layak. Ya, karena kalau enggak itu bisa dipotong signifikan ya. Misalnya ada biaya naik pesawat ke Bogor misalnya, padahal lewat darat boleh kan? Atau ke Bandung naik apa ya? Naik pesawat misalnya, atau naik travel misalnya, padahal bisa naik kereta dan sebagainya. Jadi betul-betul harus masuk akal dan logis. Satu lagi, tidak boleh ada pembelian barang, misalnya beli laptop, atau kalau hire menyewa boleh, beli kendaraan apalagi nggak boleh, tapi meng-hire kendaraan operasional selama penelitian boleh. Gitu ya. Kemudian tidak ada honor biasanya ya, nggak ada honor untuk peneliti. Jadi nanti yang dibesarkan itu adalah lumsumnya, ya, berapa hari, berapa dan sebagainya, berapa orang. Ya. Berikutnya Pak. Ya, ini mengetahui kepala unit kerja. Jadi ini pasti dari BRIN ya, karena ketua risetnya adalah dari BRIN. Terus, nah ini rukun-rukun yang harus masuk. Jadi Bapak Ibu boleh belajar membuat proposal dari manapun, dari luar negeri, dari dalam negeri. Tapi ketika ada template seperti ini, Bapak Ibu wajib mengikuti template ini. Ya. Abstraknya apa saja yang harus ada di dalam abstrak. Ikuti ini, ikuti ini 100%, ya, berapa jumlah kata dan sebagainya. Ya. Misalnya abstrak ini ya uraian singkat, komprehensif, ya, latar belakang. Di situ juga ada permasalahan. Ya. Di situ ada rencana penelitian, ya. Kemudian ada hipotesis, ya.
Kalau kualitatif namanya hipotesis kerja, ya. Dan ini tidak lebih dari setengah halaman. Ya, kemudian ada kata kunci. Selanjutnya ada pendahuluan, ya, ada latar belakang, ya, ada perumusan masalah gitu. Ya, ada beberapa sih yang kita sudah terbiasa ya. Kemudian metodologi. Nah, metodologi ini harus betul-betul real apa yang dilakukan dan dengan teknik pengukuran apa, dan melibatkan berapa orang, dan jumlah yang akan diwawancarai berapa orang. Jadi bukan definisi yang ada di situ ya. Misalnya definisi penelitian antropologi, definisi penelitian sosiologi, kemudian pendekatan sosiologi yang akan digunakan, dan isinya tuh hanya hanya narasi-narasi yang sangat normatif, tapi betul-betul real melakukan apa ya, di lapangan. Nah ini di metodologi ya terutama ya. Kemudian faktor risiko atau keberhasilan yang kira-kira dicapai. Terus risiko atau masalah-masalah yang kira-kira menghambat penelitian. Karena proses review nanti itu 2 kali Pak, ya, Bapak Ibu ya. Ada proses review di awal ketika seleksi administrasi, kemudian ada review live seperti ini ya, live streaming, atau mungkin nanti kalau sudah kita bisa tatap muka, itu per bagian itu ditanya persis metodologinya, caranya seperti apa. Nah, seperti kemarin yang kami review itu tentang penelitian narapidana terorisme dari kalangan perempuan yang ada di lapas-lapas. Nah, saya tanya, bagaimana Anda bisa punya akses ke lembaga pemasyarakatan khusus narapidana teroris? Nggak bisa jawab. Karena kami punya pengalaman ya, ketika mewawancarai Imam Samudra ya, mengulas ya pelaku bom Bali ya, tahun 2000. Itu kami mengurus surat izin ke Dirjen Lapas 1 bulan. Setelah itu kami kemudian tunggu jadwal penyeberangan kapal ke Nusa Kambangan. Nah, durasi waktu mengurus surat izin itu sampai pelaksanaan lapangan itu juga harus melihat Anda memperoleh alokasi waktu dari kantor itu berapa lama. Ya, kemudian biaya, konsekuensi dari waktu itu. Itu juga harus bisa detail ya disampaikan di metodologi ini. Dan faktor-faktor risiko yang kira-kira bisa membatalkan atau menghambat keberhasilan dari penelitian ini. Itu juga harus disampaikan. Ya. Kemudian karena BRIN ini kan lembaga yang tidak hanya menuntut riset, tapi harus ada inovasinya. Makanya namanya BRIN, ya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, di bagian ini harus jelas apa kira-kira yang bisa disumbangkan ya setelah proyek penelitian ini selesai. Ya. Apa yang diharapkan. Ini betul-betul harus bisa diukur gitu ya. Keberhasilan yang atau kontribusi yang bisa diberikan. Saya kira sama yang F ya. Berikutnya. Saya masih ada waktu. Berikutnya. Aspek strategis. Ya, jadi ini pengalaman di LIPI ya. Ini kebetulan karena BRIN ini kan orang-orang LIPI ya tadinya. Ya kepala BRIN juga kepala LIPI dulu. Terus kepala OR-nya ini ilmu pengetahuan sosial dan humaniora juga kepala Puslitbang LIPI dulu. Itu mereka ada skema multi years. Ya, jadi pembiayaan penelitian itu tidak hanya 1 tahun, tapi bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Nah, di G ini itu harus bisa dijelaskan. Ya, kita harus meramal lah bahwa penelitian ini perlu dilanjutkan. Ya, tidak hanya berhenti tahun pertama saja. Nah, ketika Anda menyatakan bahwa penelitian ini butuh kelanjutan, itu harus tegas ya, dan harus real apa saja bidang penelitian yang bisa dikembangkan setelah penelitian awal yang Bapak Ibu sudah lakukan ini. Ya, jadi ada aspek strategis dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nanti di pelaksanaan penelitian itu harus jelas, ya, harus ada timeline
bulan sekian mengerjakan apa, bulan sekian mengerjakan apa, bulan sekian publikasi misalnya. Kemudian tahun berikut itu strategi misalnya diseminasi hasil penelitian, kemudian menyasar stakeholder, misalnya ada kementerian yang memang menjadi user, ya, pengguna dari penelitian ini. Itu harus jelas. Setelah itu mungkin ada tahapan penerapan, ya. Karena istilahnya itu kalau di BRIN itu Pak, Bapak Ibu, namanya Litbang Jira, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Ini semuanya diambil alih oleh BRIN. Jadi setelah penelitian itu ada yang namanya pengkajian, ada yang namanya penerapan. Jadi dari hulu ke hilir itu harus jelas, ya, di dalam pelaksanaan penelitian. Jadi pasti Bapak Ibu senang, ya, setelah penelitian selesai kan kemudian tahun berikut diusulkan untuk diajukan kembali dan memperoleh pembiayaan lanjutan. Itu saya kira sebuah harapan dari kita semua, ya, sebagai peneliti. Nah, ini kemudian yang I, ini saya kira personalia, ya, jadi nama-nama peneliti, kemudian CV, resume, ya, dari masing-masing peneliti, publikasinya, pendidikannya dari mana saja, ya, CV-nya, nama unit kerja, dan sebagainya. Ini harus jelas. Jadi semakin banyak track record penelitian dari anggota tim peneliti, itu semakin bagus. Ya, kita reviewer itu biasanya melihat ini yang menjadi peneliti ini punya latar belakang nggak dengan tema yang diajukan. Kalau enggak, ya biasanya agak meragukan, ya, apakah penelitian ini bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi hati-hati di dalam mengajak teman, ya, mengajak teman yang diusulkan untuk menjadi anggota tim riset. Saya sarankan yang betul-betul punya kapasitas, yang bisa membantu Anda untuk meyakinkan kualitas dari penelitian Anda nanti ketika sudah melaksanakan penelitian. Ya, berikutnya. Nah, jadwal. Ini ketika sudah ditentukan, ya harus konsisten, ya, di dalam melaksanakan jadwal yang sudah dibuat sendiri, ya. Dan yang bisa melakukan quality control itu, ya, Anda sendiri. Ya, Anda sendiri. Baik, mungkin masih ada. Nah, ini yang saya maksud tadi, Pak, ya, pembiayaan ini betul-betul real. Jadi harus ada survei tentang berapa rate living cost misalnya di daerah penelitian, berapa akomodasi, kalau hotel berapa rate-nya, kalau nyewa mobil berapa rate-nya, kalau harus tinggal di rumah penduduk itu berapa kira-kira biaya hidupnya. Itu Bapak Ibu ada datanya, ya, sehingga ketika Anda menuliskan di sini, reviewer itu bisa percaya, ya, kalau ini memang berangkat dari situasi yang betul-betul real di lapangan, gitu. Berikutnya, daftar pustaka mungkin saya kira penting juga, ya, untuk mengetahui apakah Bapak Ibu ini memang membaca cukup banyak, ya, dan paham dengan topik yang diteliti. Nanti kan bisa terbaca di literatur review, ya, di kajian pustaka yang ada di proposal Bapak Ibu. Ya. Saya kira sudah, ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Adlin. Paparannya singkat dan kita diberi semacam panduan bagaimana prosedur untuk pengusulan proposal, ya, proposal. Ya, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand, dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat prinsip untuk kita bisa kerjakan bersama-sama. Nah, silakan juga menuliskan pertanyaan jika Bapak Ibu ingin menuliskan di room chat, tetapi kalau mau langsung bertanya itu akan lebih baik. Dan saya pikir itu akan membuat sesi ini dengan dialog yang lebih interaktif dan kita mendapatkan sesuatu. Baik, Prof. Adin, sebelum yang lain-lain bertanya, tadi di format itu berarti kan seluruhnya secara lengkap mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, saya secara personal mungkin mencoba mendalami tentang masalah pembiayaan tadi. Tadi kalau tidak salah paparan Bapak menyebutkan bahwa
harus tahu artinya biaya misalkan mau living cost-nya berapa, kalau harus transportasi berapa, kemudian penginapan berapa, dan seterusnya berapa. Nah, Pak, apakah ini artinya kita akan ada semacam estimasi dulu secara lengkap, baru kemudian disodorkan kepada BRIN tersebut tadi, lalu kemudian nanti kita akan diberi keputusan bahwa proposal yang kita sampaikan itu diterima apa tidak. Nah, lalu kira-kira Pak, berapa lama mungkin dalam pengalaman Bapak yang selama ini sebuah proposal tersebut kemudian oke dan kemudian diumumkan kepada sang pembuat proposal penelitian itu bahwa ini diterima seperti itu Pak. Mungkin ada paparan sedikit Pak. Makasih Pak. Ada deadline Pak, ada timeline. Misalnya pengajuan proposal dari tanggal sekian, terus pengumuman hasil seleksi proposal itu diumumkan, tanggalnya ada. Kalau misalnya ada extend itu juga diumumkan melalui website BRIN. Nah, nama-nama yang diterima, ya nama-nama proposal yang diterima itu diumumkan secara luas. Ya. Setelah itu kemudian yang terpilih harap mempersiapkan PowerPoint misalnya untuk nanti presentasi di depan reviewer. Jadi, nah kemarin ini BRIN itu lumayan cepat Pak, karena awal tahun itu pengajuan proposal ya. Sekitar bulan Maret itu sudah pengumuman hasil sekaligus presentasi dari proposal terpilih. Bulan 5 itu udah jalan lapangan. Jadi sudah 1 bulan lewat ini mereka melaksanakan penelitian. Nah, kemudian anggaran ya saya pikir itu tadi Pak. Jadi reviewer itu tidak hanya diminta mereview substansi dari proposal, tapi juga RAB, budget yang diusulkan Pak. Karena kita bisa merekomendasikan apakah dengan penelitian seperti ini itu biayanya pas gitu ya. Layak enggak? Kalau misalnya hanya ya 150, meskipun yang diajukan 300 misalnya atau 400, ya 150 itu mungkin yang jadi. Dan kenyataan kemarin seperti itu. Ya ada yang mengajukan 300, tapi yang disetujui 130 misalnya. Nah itu mungkin karena tadi tidak melakukan studi awal berapa real misalnya living cost di sasaran penelitian. Jadi ini saya bocorkan aja. Jadi mungkin di awal sudah ada data awal ya tentang berapa living cost, berapa orang, kira-kira kali berapa hari, kalau mau nyewa mobil berapa rate-nya di sana dan sebagainya. Supaya di pangkasnya itu tidak terlalu banyak. Saya kira itu. Baik Pak, dalam pengalaman Bapak dengan tim gitu, karena ini kan sifatnya pasti adalah hibah kompetitif ya. Nah kira-kira Pak nih poin-poin apa yang kemudian menjadi penting diperhatikan sehingga kan bisa istilahnya tembus kemudian dapat hibah. Tadi kan dari paparan pertama Pak Faisal tadi menjelaskan bahwa ternyata proposal itu kan cukup banyak gitu ya, ribuan mungkin. Lalu sementara kan yang bisa didanai barangkali mungkin hanya berapa persen begitu. Nah, adakah kiat-kiat yang bisa Bapak berikan supaya sekolah-sekolah anggota bersedia mampu membuat yang lebih baik? Karena di sesi awal tadi ada paparan juga bahwa sudah bikin 3-4 kali ya, tapi artinya mentok begitu kira-kira Pak. Mungkin ada tips tersendiri yang barangkali bisa kami pelajari Pak. Silakan Pak. Baik, ya ini pengalaman di BRIN Pak. Jadi ada beberapa riset di BRIN yang sudah melakukan penelitian dalam tahun berjalan. Ya, misalnya penelitiannya itu di tahun kedua, ya, atau dia baru memulai, ya, baru memulai penelitian, tapi dia dianggap sebagai primadona lah dalam penelitian itu, ya, misalnya tentang toleransi, tentang kerukunan, apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang saya sampaikan tadi di materi saya, mulai sekarang Bapak Ibu itu mengeksplor peneliti-peneliti yang ada di BRIN, ya, yang ada di organisasi riset yang di BRIN yang sesuai dengan minat Ibu. Ya.
Bapak ya. Misalnya di sini organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Nah, OR ini membawahi pusat riset misalnya agama dan kepercayaan, agama dan kerukunan agama, dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu explore siapa nama-nama perisetnya, kemudian CV-nya untuk mengetahui publikasi mereka, kemudian proyek penelitian yang sedang mereka lakukan. Kalau sesuai dengan minat Bapak Ibu, kontak beliaunya, memperkenalkan diri, ya, bahwa Anda punya minat melakukan penelitian bersama. Nah, kalau misalnya proposal hibah penelitian itu dibuka secara resmi oleh BRIN, nah, coba hubungi lagi beliaunya untuk mengajukan proposal bersama. Kalau mereka sudah punya proposalnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, Bapak yang membuat sendiri, ya Bapak Ibu yang membuat sendiri sebagai draft dan tolong direview oleh beliaunya. Ya, kalau ada masukan yang mungkin sesuai dengan minat dia atau ada fokus yang memang sedang lagi tren tahun itu, karena fokus atau tren penelitian itu kan bisa berubah, Pak, tergantung perkembangan politik juga ya, atau tergantung kebijakan terkait agama dan sebagainya ya, di Indonesia. Misalnya tahun ini moderasi beragama misalnya sedang trending lah ya di Kementerian Agama. Nah, ya paling tidak ada kata kunci moderasi beragama, seperti itu contohnya. Nah, itu. Jadi intinya ketua timnya itu harus dari BRIN. Ketua harus dari BRIN. Oleh karena itu mulai dari sekarang memperkenalkan diri Bapak Ibu ya dengan peneliti di BRIN. Ya. Baik, terima kasih Prof. Adlin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di room chat. Nah, yang mungkin bisa Bapak respon ya. Yang pertama dari Milton Pantau. Sebagai dosen yang berada di perguruan tinggi, pasti ada peneliti bersama dengan mahasiswa. Nah, tapi dari Prof. Adlin, Sila tadi mengatakan bahwa harus hati-hati dalam memilih rekan pemilih. Memilih rekan peneliti karena biasanya reviewer melihat profil dari peneliti. Apa memungkinkan, Pak, melibatkan mahasiswa dalam penelitian? Silakan, Pak. Bisa, Pak, bisa sekali. Tapi nama mereka nggak ditulis di anggota tim peneliti. Mereka itu nanti jadi asisten, ya, research assistant, atau menjadi surveyor, nanti yang menyebarkan angket ya, yang mengolah. Ya. Itu nama mahasiswa kita nggak usah disebut. Ya, jadi yang saya maksud hati-hati ini adalah anggota peneliti, ya, yang Bapak Ibu ajak misalnya, yang nanti menjadi anggota tim dari ketua tim periset yang dari BRIN itu. Jadi betul-betul yang bisa membantu yang sesuai topiknya dengan kepakarannya itu yang sesuai dengan topik proposal yang Bapak Ibu ajukan. Saya kira itu. Berarti intinya adalah dari BRIN dulu, kemudian kita nanti kalau soal misalkan mahasiswa nanti ikut terlibat itu tidak perlu ada di dalam proposal. Artinya mereka lebih kepada operasional, Pak ya. Seperti itu ya, Pak ya. Operasional. Ya. Baik, oke. Terima kasih untuk penjelasan itu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Margareta dan menyebutkan seperti ini. Standarisasi PBH untuk proposal penelitian itu biasanya mengacu pada standar resmi. Apakah standar dari Kementerian Keuangan dari atau yang mana? Lalu kemudian bagaimana memperolehnya seperti itu. Bisakah Bapak memberi paparan ataupun respon tentang pertanyaan ini? Ya, sesuai dengan standar dari Kementerian Keuangan. Itu ada. Misalnya perjalanan, at cost, hotel, sewa mobil, itu ada. Naik pesawat itu berapa, range-nya gitu, ada. Oke. Terima kasih, itu nanti Pak. bisa kirim ke Mbak Lenta nanti. Baik. Pak, ini tadi kan kita lebih banyak di bingkai sosial humaniora dan juga tadi sosial keagamaan. Nah, barangkali pertanyaan dari saya sebelum teman-teman yang lain nanti bisa memberikan ajuan pertanyaan, silakan raise hand Bapak dan Ibu, langsung bertanya, mengumpulkan apa yang ingin Bapak dan Ibu dapatkan penjelasan lebih jauh dari Prof. Adlin. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini, Pak.
apakah di dalam proyek penelitian dan PKM ini itu skopnya ada semacam standarnya? Apakah misalnya bisa skop yang lebih kecil misalnya, atau harus misalkan satu daerah seperti itu kan? Karena tadi di dalam apa namanya proposalnya itu ada pembiayaan, tadi kan ada misalkan biaya transportasi dan lain-lain. Berarti kan ini timnya kan harus semua berbasis penelitian lapangan, Pak. Nah, apakah skopnya itu harus misalkan satu desa atau misalkan satu kabupaten atau satu provinsi begitu, atau bisakah misalkan hanya di skop misalkan lingkungan kecil barangkali. Kalau seperti teman-teman ini kan semua barangkali banyak di sekolah dan di gereja. Bisakah mungkin hanya di dalam skop yang lebih kecil gereja begitu kira-kira, Pak? Jadi tergantung ininya, Pak. Jadi itu kan metode ya. Metode itu kan ditentukan dari tujuan penelitian. Ya. Jadi bukan memilih metodenya dulu, ya, dan bukan memilih lokasinya dulu. Jadi tujuannya apa? Kalau tujuannya itu adalah ingin melakukan profiling, misalnya sebuah gerakan keagamaan atau sebuah ormas keagamaan atau sebuah aliran keagamaan, maka metodenya itu adalah bisa studi kasus, ya, bisa etnografi, ya. Pokoknya kualitatif lah. Dan kualitatif itu kan tidak menuntut berapa responden, ya, berapa daerah dan sebagainya. Tapi yang dituntut adalah kedalaman, in-depth, ya, in-depth data. Gitu. Nah, kalau satu rumah ibadah saja atau satu aliran keagamaan saja, dan itu akan menjawab pertanyaan penelitian, sudah selesai. Okay. Tapi kalau ingin mengetahui persepsi masyarakat misalnya terhadap kebijakan pemerintah, ya, itu harus survei. Dan saya yakin biayanya sulit, Pak, untuk diperoleh karena survei itu untuk ini saya dengan orang BPS ini, untuk nasional saja itu minimal 75.000 responden. Ya, untuk bisa mengklaim generalisasi per provinsi. Tapi kalau nasional saja ya 1.200, 1.300 ya, seperti yang LSI, ya, lembaga survei Indonesia lakukan, hanya untuk mengetahui public opinion gitu ya, opini publik terhadap kebijakan misalnya perpanjangan pemilu dan sebagainya. Tapi itu cost-nya pasti besar. Jadi saya yakin Bapak Ibu ini nanti pakai metodologi ya, dan itu tadi tidak mensyaratkan berapa minimum jumlah responden atau studi kasus. Satu juga bisa, selama Bapak Ibu yakin data bisa diperoleh dari studi kasus itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan raise hand. Dari 120 sekian peserta pada hari ini, ada satu pertanyaan dari Pak Danang ini, Pak. Pak Danang barangkali apakah bisa langsung untuk bertanya? Atau saya bacakan saja yang di room chat ya. Disebutkan bahwa syarat ketua periset, bolehkah dirinci lagi? Setahu beberapa kali, apa ini? Aduh, saya kurang paham juga ini. Apakah perlu peneliti lintas kampus? Apakah dosen dari PT di bawah Kemendikbud atau Kemenak yang eligible? Nah, mungkin ini tentang ketua periset tadi dan anggotanya ini, Pak. Barangkali mungkin perlu diulang sedikit supaya mendapatkan gambaran begitu, Pak. Silakan, Pak. Atau, oh ya, ya, saya lihat Pak. Oh ya, ini memang sedang ini Pak, di BRIN ini sedang rekrutmen, sedang bidding ketua pusat riset. Jadi ketua pusat riset yang definitif agama dan kepercayaan itu sudah ada, ya, namanya Pak Haji Sopanuddin. Sementara kepala pusat riset kerukunan umat beragama itu belum, masih PLT, Pak Haji juga. Jadi belum dapat calon. Nah, Pak Haji ini bisa saya kasih kontaknya, ya. Nanti
bisa minta rekomendasi ke Pak Aji siapa kira-kira penelitinya yang bisa diusulkan menjadi ketua, ya, ketua tim. Nanti Bapak bisa hubungi dan bisa bersama-sama menyusun proposal gitu. Bisa. Baik, Pak Prof. Apakah itu kira-kira artinya masing-masing orang atau melalui lembaga atau asosiasi mengusulkan? Kalau bisa sendiri, Pak. Yang penting ada surat resmi dari institusi masing-masing bahwa Anda dapat izin. Ya, misalnya perguruan tinggi dari dekan atau dari pembantu rektor misalnya. Ya. Ya. Tapi lintas perguruan tinggi boleh. Yang penting minatnya sama. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada S1 yang raise hand. Pak Simon Rahmadi dari STFT, nampaknya Jakarta ini ya. Jakarta atau yang mana ini, Pak? Silakan Pak Simon. Mohon di-unmute dulu supaya bisa kedengaran suara. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih bahwa saya diizinkan untuk bertanya dan ikut dalam diskusi ini. Untuk Profesor Adlin Sila, terima kasih Pak paparannya tadi. Saya belajar mengenai pentingnya proposal yang sifatnya terukur, ya, terukur anggarannya, terukur pelaporannya, terukur hasilnya, kira-kira demikian. Prof, saya punya pengalaman kira-kira di tahun 2019 sampai 2020 itu sebelum dan semasa COVID itu kami dapat dana penelitian dari Ristek Dikti. Saya membantu ya satu tim untuk ada seorang mahasiswa doktoral yang menulis dan topiknya itu sangat diminati, yaitu tentang riset pastoral kedukaan. Nah, kami hati-hati melangkah, Pak Prof. Anggarannya, kontennya, metodenya, semua sudah kami kerjakan. Dan itu diagihkan pembiayaannya untuk 2 tahun dan dalam 2 tahap, begitu ya. Tetapi kenyataannya itu di akhir tahun pertama kami buat laporan dan kemudian tanpa ada kata-kata itu pembiayaan untuk tahun kedua tidak diteruskan tanpa kami tahu salahnya di mana. Tidak tahu salahnya apa di pemakaian anggaran atau di konten atau di soal publikasi. Publikasi memang dari pihak mahasiswa agak terlambat begitu ya tapi dari segi studi dia lancar walaupun publikasi baru kemudian kami beberapa bulan terakhir dia dapat publikasi di jurnal terindeks Scopus. Tapi itu yang mau kami tanyakan, Prof. Jadi pertanyaannya saya rumuskan sederhana. Apa yang tidak boleh kami lakukan dalam hal anggaran, pelaporan, dan hasil, supaya kami performanya bagus. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, silakan Pak Prof direspon, Pak. Ya, makasih Pak. Saya belum punya pengalaman dapat hibah dari Ristek ya. Kalau sekarang kan yang ke BRIN beda Pak, yang ke Kemendikbud itu Risteknya beda. Jadi kalau Ristek yang di Kemendikbud itu untuk membiayai penelitian di perguruan tinggi. Kalau di BRIN ini untuk membiayai baik riset yang ada di perguruan tinggi maupun di kementerian dan lembaga negara. Cuma dari pengalaman teman-teman yang pernah dapat di Ristek, itu memang tergantung kebijakan memang Pak, ya, termasuk kebijakan. Jadi bisa saja topik Bapak itu menjadi prioritas di tahun pertama, tapi di tahun kedua mungkin tidak menjadi prioritas lagi, ya, karena yang tanda tangan kan mungkin beda lagi, beda lagi.
Dan setiap tahapan itu kan memang ada review. Nah, cuma saya setuju dengan Bapak, harus jelas dan harus transparan hasil review itu. Kenapa tidak diperpanjang misalnya? Ya. Kalau politik mungkin ya kita bisa mengerti, tapi kalau itu terkait pelaksanaan penelitian, ada target-target di juknis yang tidak dipenuhi misalnya, tadi tidak terbit di Scopus misalnya, nah, kita bisa logo ya, tapi itu harus transparan Pak, harus disampaikan. Nah mungkin Bapak punya akses ke mereka-mereka yang dulu yang secara teknis menghubungi Bapak ketika pencairan anggaran di tahun pertama, mungkin bisa dapat infonya Pak gitu. Ya. Tapi kalau kebijakan politik memang ya itu kita nggak bisa ganggu gugat karena bisa berubah. Saya misalnya kita diberikan anggaran untuk penguatan moderasi beragama sampai 2024. Ini baru berjalan 2 tahun sejak 2020. Kalau tahun depan kebijakan berubah misalnya moderasi beragama tidak menjadi prioritas lagi, mungkin yang lain ya wassalam gitu. Yang penting tahun berjalan itu kita memenuhi target-target Pak ya yang diminta, misalnya laporan per bulan. Saya dengar di BRIN ini itu per bulan Pak mereka harus melaporkan Pak sebelum pencairan lagi berikutnya per bulan. Nah di kita waktu menggunakan SBKU sebelum beralih ke BRIN itu kita berikan 70% di awal, ya 30% sisanya kalau ada laporan, ya penggunaan anggaran dan juga laporan singkat wawancara misalnya atau survei misalnya. Nah di 30% itu kita tidak mewajibkan tapi menyarankan supaya nanti submit ke jurnal Scopus. Tidak mesti publish, submit saja. Tapi itu saran, tidak wajib. Nah, mungkin lembaga funding lain mungkin mewajibkan. Jadi kalau nggak submit mungkin harus mengembalikan sekian persen misalnya. Jadi memang kebijakan Pak yang memang berbeda-beda di setiap lembaga funding. Cuma satu yang pasti Pak, yang saya ingin ulang dan nanti mungkin bisa di-share. Sekarang itu memang banyak lembaga funding yang mewajibkan ketua timnya itu adalah orang dalam. Ya. Ketua perisetnya itu harus orang dalam. Nah, BRIN itu sekarang sudah mulai melakukan itu. Jadi, nah orang ini jadi pegangan Pak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, misalnya 2 tahun penelitian ya, atau 3 tahun biaya penelitian. Nah yang kita pegang ya ini, ketuanya ini, karena dia orang dalam. Gitu. Nah, saya ada contoh misalnya dapat funding dari Australia. Itu 2018-2019 Pak penelitiannya. Ya. Tapi saya bisa mempublish ke Scopus jurnalnya itu di 2022. Berapa tahun, Pak? 4 tahun. Tapi mereka tetap senang, ya. Karena kebetulan terbit di Scopus itu tidak menjadi kewajiban yang menggugurkan saya untuk menerima sisa. Jadi waktu itu kami diberi 50% di awal, 50% di akhir setelah kami menyerahkan laporan keuangan. Itu saja yang wajib, laporan keuangan. Kita pakai pesawat, berapa orang, kita tinggal di hotel. Saya waktu itu sampai ke Jerman, ke Berlin untuk mempresentasikan hasil penelitian kami di 2019. Itu juga bukti tiket pesawat itu kita serahkan. Itu selesai, itu aja kewajiban kami. Tapi kewajiban untuk terbit di jurnal Scopus enggak. Tapi ketika terbit 2022, mereka senang sekali. Karena kita wajib mencantumkan siapa yang memberikan dana untuk penelitian ini. Mungkin bisa di-share ya, Ibu Lenta ya. Yang artikel ya Pak ya? Ya. Dan satu lagi Pak, boleh ada kolega dari luar negeri diajak sebagai anggota tim periset. Karena tujuan dari BRIN ini adalah kolaborasi internasional Pak. Nah ini misalnya, ini Greg Feely, ini adalah peneliti senior di Australian National University, dan kajiannya itu tentang
gerakan-gerakan keagamaan, politik, terorisme, jihadis, dan sebagainya. Nah, saya mau ngontak beliau karena syarat dari funding ini adalah partner kita itu orang Australia asli, ya, orang Australia asli dan pakar di bidang itu. Nah, ketika saya hubungi, beliau melihat latar belakang saya sebagai peneliti yang kebetulan topiknya mirip dengan penelitian dia. Nah, ketika dia setuju, itu proposal kita, Pak, yang biasa-biasa saja, itu jadi bagus sekali. Ya, minimal bahasa Inggrisnya kan lebih fasih kan, ya, namanya orang asli, Pak. Dan dia membuat rekomendasi kepada funding supaya proposal saya ini disetujui dan layak untuk dibiayai. Nah, sampai kemudian kita menulis artikel ke jurnal ini, beliau juga harus membantu, paling tidak melakukan proofreading dan menghaluskan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini kerjasama yang saya bisa kasih contoh. Ini terbit di Scopus 1, Pak, jurnal di Australia. Nah, beliau ini bisa saya ajak untuk mengajukan penelitian yang sama ke BRIN. Ya. Jadi saya sedang menyusun draft proposal untuk mengajukannya ke BRIN. Nanti ketua perisetnya orang BRIN, tapi anggota timnya itu saya dengan Pak Greg Philip. Dan ini satu poin besar ini, Pak, karena kita bisa mengajak scholar dari luar negeri. Ya. Karena tiket untuk terbit di jurnal luar negeri itu ya akan lebih mulus lah. Nah, coba lembaga fundingnya di acknowledgement saya sebutkan ke bawah dulu, Bu. Terus ini tentang counter terorisme, kemudian civil society organization, kemudian peace building. Ini topik-topik yang lagi bagus untuk bisa kita pakai. Di akhir kayaknya, Bu, di akhir footnote terakhir, kolom terakhir. Terus. Ini funding ada di bawah. Nah, ini acknowledgement. Funding. Nah, ini saya sebut di sini. This work was supported by ANU Indonesia Project and Semeru Research Institute. Nanti kalau dapat funding dari BRIN, wajib disebut di sini. Terus acknowledgement kita sebut siapa ketua timnya, siapa anggota tim penelitinya. Baik, seperti itu, Bu. Ini boleh di-share ini. Baik, terima kasih Pak Prof. Pak Simon, cukup ya? Cukup jelas ya? Terima kasih, Prof. Boleh saya resume sedikit untuk catatan saja. Jadi, saya mencatat tips untuk supaya proposal kita lebih baik gitu ya, untuk bisa dapat, maksud saya lebih berpeluang untuk mendapat dana adalah yang pertama itu soal agenda untuk mensubmit proposal itu supaya itu sedini mungkin tidak melewati bulan Januari gitu ya. Lalu yang kedua ini supaya memperhatikan komposisi tim peneliti. Yang pertama saya catat usahakan ketuanya adalah orang BRIN untuk menjamin kesinambungan dukungan supaya pengalaman saya tempo hari tidak terulang katakanlah. Yang kedua, libatkan pakar keilmuan yang berreputasi internasional supaya kontennya itu juga lebih berwibawa. Dan yang ketiga, acknowledgement supaya lembaga funding namanya dicantumkan dalam artikel yang kita publikasikan secara internasional itu. Kira-kira saya sarikan begitu, bagaimana, Prof? Ya, saya tambah mungkin yang pertama ya. Jadi jangan mengajukan proposal di hari-hari terakhir. Ya, apalagi pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Ya. Jadi proposal itu betul-betul sudah direview, minta dibaca oleh pakar, kalau bisa periset dari BRIN, ada masukan perbaiki. Ketika sudah betul-betul dirasa bagus, nah nanti tinggal menunggu kapan waktu submit. Ya.
seperti itu. Oke, Itu baik. meminimalisir. Saya kira cukup jelas. Ya, cukup jelas ya. Terima kasih Pak Simon untuk responnya. Ya, masih ada yang raise hand. Waktu kita masih ada kurang lebih 10-15 menit. Pak Risang Anggoro, silakan. Bolehkah open mic untuk langsung bicara kepada Prof? Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Purim dan terima kasih buat kesempatan bertanya untuk Profesor Adlin Sila. Ketika mendengar pemaparan Profesor tadi dan juga semakin diperjelas oleh pertanyaan dari Pak Simon Rahmadi dari SDFJ Jakarta, berarti kan memang sebaiknya kita melibatkan salah satu personal dari BRIN begitu ya, untuk terlibat sebagai ketua riset begitu. Dan tadi saya mendengar, semoga saya tidak salah mengingat, Prof. Adlin Sila menyatakan bahwa sebaiknya itu linear. Dan katakanlah kita ada di bawah organisasi riset sosial dan humaniora, maka kita melihat di sana ada head of research apa saja begitu ya. Dan tadi sempat disebutkan oleh Prof. Adlin, sebenarnya ada yang head of research di bidang tolerance and religious relation mungkin. Tapi saya mencoba untuk membuka laman BRIN, ternyata tidak ada. Jadi kalau mungkin dalam tanda kutip linear, mungkin yang ada hanya Head of Research, Center for Religion and Belief. Nah, pertanyaan saya singkat saja, seandainya saya dan kawan-kawan gitu ya ingin mengajukan sebuah proposal terkait dengan katakanlah interreligious hermeneutics begitu secara empirical, berarti sebaiknya saya menghubungi Dr. Aji Sovanuddin untuk terlibat sebagai ketua periset begitu ya. Jadi hanya itu saja ya kemungkinannya ya Prof ya. Karena tadi Prof kan sempat menyebutkan ada head of research di bidang toleransi misalnya. Ternyata tidak ada di structure-nya begitu. Jadi yang ada hanya head of research center for religion and belief gitu. Apakah berarti kami seandainya punya minat untuk mengajukan riset dan fundingnya dari BRIN, berarti harus ke Dr. Aji Sovanuddin. Terima kasih untuk kesempatan pertanyaan saya dan terima kasih sebelumnya untuk responnya. Terima kasih. Baik, Pak Risa, terima kasih. Pak Prof, apakah perlu ditanggapi atau ada tambahan yang ingin dijelaskan pada poin ini? Ya, yang dihubungi Pak Aji Sovanuddin. Beliau sekarang definitif Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan. Nah, satu lagi yang beliau PLT itu terkait dengan toleransi sebenarnya. Cuma nama persis pusat risetnya itu ada moderasi kalau nggak salah. Ada moderasi. Jadi setuju kontak Pak Aji aja. Ya. Berarti belum muncul ya Prof itu di lamannya ya. Tapi sebetulnya structure itu ada ya. Tapi tidak muncul di halaman websitenya. Baik, terima kasih untuk klarifikasinya. Terima kasih Pak Purim, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Risa dan Pak Prof juga terima kasih. Bapak dan Ibu, kita sudah hampir sampai di penghujung agenda. Rasanya kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akan sudahi sesi ini. Yang pasti bahwa Prof. Adlin Sila tadi telah memberikan pada kita sebuah format yang bisa menolong kita untuk menyiapkan proposal dan juga hal-hal terkait dengan itu. Tentunya dengan catatan kita memperhatikan agenda-agenda untuk submit proposal dan juga bidang keilmuan yang ada di BRIN ya. Saya rasa itu akan menolong kita bersama-sama, karena itu dihimbau sekolah-sekolah anggota yang ada di Bersetia tentu kita akan mulai bergerak bersama-sama ya. Dan saya percaya bahwa kita dengan pemaparan ini akan diberikan motivasi yang kuat untuk bisa menghasilkan penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang akan mendapatkan dana hibah. Terima kasih Prof. Adlin, kami sangat diberi insight baru tentunya, dan saya rasa ini akan sangat bermanfaat bagi kami. Ya, sebelum kita mengakhiri agenda ini, ada satu usulan tadi, saya lihat di room chat,
dari apa ya, dari Pak siapa ini tadi? Nampaknya dari Pak Danang ya. Pak Danang atau oh Pak Joko, sorry Pak Joko ya. Supaya nanti bersedia ada kelompok-kelompok yang dibuat anggota dalam bidang teologi, Pak, pastoral dan lain-lain, sehingga nanti akan memudahkan untuk apa namanya, membuat kelompok-kelompok penelitian. Saya kira itu usulan yang baik untuk bersedia. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Prof. Adlin. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan saya kembalikan kepada Ibu Lenta. Terima kasih Prof. Adlin, Pak Purim, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya pamit. Selamat menunaikan puasa Bapak. Terima kasih Pak Lenta.